Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan uji hedonik, ya, analisis sidik ragam untuk uji hedonik. Sebagaimana kemarin saya dapatkan data, ini adalah hasil penilaian organoleptik yang dilakukan oleh kelompok B. Nah, di sini ada kode sampelnya 150, 585, dan 434. Kemudian setiap sampel itu nanti ada dinilai warna, aroma, dan rasa. Kemudian nanti saya akan pilih hanya kita coba membandingkan atau kita coba melakukan analisa sidik ragam terhadap warna. Jadi data warna sudah saya kumpulkan. Nah, jadi menjadilah datanya seperti ini ya. Panelisnya ada 24 orang. Kemudian sampelnya ada 3 ya. Kemudian yang ingin kita lihat itu adalah bagaimana menurut penilaian hedonik dari 24 panelis itu terhadap warna 3 buah sampel. Nah, kita akan mulai ya menghitung analisa sidik ragam. Terlebih dahulu kita akan menjumlahkan ya, menjumlahkan nilai dari kelompok. Jadi di sini panelis ini bisa juga disimbolkan dengan T. T itu adalah kelompok. Kemudian perlakuan atau sampel atau kodenya itu bisa disimbolkan dengan R. Ya, jadi di sini panelis kita ada 24 atau kelompoknya 24, kemudian perlakuannya itu ada 3. Nah, sekarang yang pertama dilakukan adalah kita akan menghitung total kelompok yang terdiri dari yang pertama itu adalah jumlah dari setiap panelis. Nah, jadi jumlah ini kita ambil dengan fungsi sum ya, sama dengan yang akan kita jumlahkan itu adalah eh, bagaimana penilaian panelis 1 terhadap kode sampel 150, 585, dan 434. Jadi yang akan kita jumlahkan adalah 5 tambah 5 tambah 5. Maka di sini kita ambil fungsinya adalah fungsi sum. Ya. Nah, ini yang akan kita jumlahkan yang pertama kali. Kemudian, oke. Nah, ini berlaku untuk seluruh panelis. Jadi kita kopikan saja datanya bahwa dia itu adalah fungsi sum semuanya. Ya. Nah, ini untuk total kelompok. Kemudian untuk total perlakuan kita lakukan juga sama prosesnya, yaitu menjumlahkan bagaimana perlakuan yang berbeda itu dinilai oleh seluruh panelis. Maka dijumlahkan 5 ditambah 5 ditambah 5 dan seterusnya. Maka di sini juga fungsinya adalah fungsi sum. Ya, kita akan jumlahkan data dari atas ke bawah. Kemudian oke. Ini juga berlaku sama, akan kita kopikan. Ya. Nah, untuk data penjumlahan dari tiap-tiap kelompok dan tiap-tiap perlakuan, ini akan saya beri warna kuning. Ya. Nah, ini nilainya akan sama nanti. Maka di sini ini juga kita akan jumlahkan ya. Jadi sama dengan fungsi sum ya. Kita akan jumlahkan. Boleh dijumlahkan ini atau boleh dijumlahkan ini. Hasilnya akan sama ya. Nah, sekarang kita coba menjumlahkan dari jalur ini saja. Jadi hasilnya adalah 289. Nah, selanjutnya kita akan menjumlahkan kuadrat dari masing-masing panelis dan juga nanti kuadrat dari masing-masing perlakuan. Maka di sini kita akan menggunakan fungsi sum square atau penjumlahan kuadrat dari ya. Nah, jadi yang dikuadratkan itu adalah 5 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat. Jadi ini yang akan kita blok ya. Maka dihasilkan nanti ini adalah fungsi dari sum square. Ini juga akan kita kopikan ya sampai di sini. Nah, ini adalah penjumlahan dari 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Sementara ini adalah penambahan dari 5 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 2 kuadrat adalah 38. Hal yang sama juga dilakukan terhadap perlakuan ya.
Nah, perlakuan juga akan kita buat fungsi sum square. Ini adalah kuadrat dari 5 kuadrat, tambah 5 kuadrat, tambah 5 kuadrat, tambah 4 kuadrat, dan seterusnya sampai ke 3 kuadrat. Maka ini fungsinya adalah fungsi sum square. Kita ambil lagi fungsi sum square. Kemudian ini kita sorot, ya. Nah, hasilnya adalah 398. Ya, ini juga akan kita kopikan ke samping karena ini untuk total perlakuan. Ya, nah sampai di sini saya ingin memberikan untuk fungsi kuadrat ini ya, untuk sum square ini juga akan beri warna yang sama ya, agar nanti kita bisa melihat ya dengan mudah ketika kita memasukkannya untuk analisa sidik ragam. Nah, di sini saya akan jumlahkan ya nilai dari sum square ini juga di total sama dengan summary ya. Summary dari mana? Dari ini semua ya. Jadi itu nilainya adalah 1233 atau sama juga dengan summary yang ini ya, 1233. Silahkan. Jadi kalau yang warnanya sama ini berarti total summary-nya itu adalah sama. Oke. Maka di sini sudah ada dua nilai yang nanti ini akan kita gunakan dalam analisa sidik ragam ya. Kita akan nanti mengisi daftar sidik ragam ini ya. Nah, mudah-mudahan sampai di sini bisa diikuti. Nah, selanjutnya kita akan menghitung kuadrat dari total penjumlahan kode perlakuan dari tiap-tiap panelis. Maka di sini ini adalah fungsi sum square ya. Sum square dari yang mana? Dari ini. Jadi total perlakuan, total nilai perlakuan menurut panelis ya. Nah, ini. Maka di sini kita kuadratkan dan hasilnya juga kita kopikan ke bawah. Ya. Nah, di sini ini adalah nilai dari 15 kuadrat, 10 kuadrat, 15 kuadrat, dan seterusnya. Sampai ini ya, 9 kuadrat itu nilainya ada 81. Nah, yang di sini juga untuk perlakuan juga akan kita lakukan hal yang sama. Ini adalah sum square dari 96. Ya. Oke. Maka di sini ini juga kita kopikan. Ya, nah ini adalah nilainya. Selanjutnya, ya, saya akan buat ini warnanya biru ya. Biru. Nah, ini akan saya jumlahkan. Yang warna biru ini akan saya jumlahkan. Nanti hasilnya ini biru ya. Ini merupakan fungsi penjumlahan juga dari panelis 1 sampai ke panelis 24 ya. Nah, ini kita kita sorot ya. Kita dapatkan hasilnya, kita oke. Nah, kemudian di sini juga untuk total perlakuan akan saya beri warna merah ya. Merah bata. Di sini juga kita akan melakukan penjumlahan atau sum ya dari yang warnanya merah. Nah, di sini saya beri warna merah. Jadi ini yang menunjukkan warna yang sama menunjukkan itu adalah penjumlahan dari kolom yang warnanya juga sama. Nah, barulah kita akan masuk ke bagaimana kita melakukan perhitungan dengan menggunakan analisa sidik ragam. Nah, di sini ada namanya derajat bebas. Derajat bebas itu adalah di sini R dikurang 1 rumusnya ya. R dikurang 1. Kemudian untuk derajat bebas kelompok itu T dikurang 1. Kemudian untuk galat dia adalah R dikali dengan T dikurang 1. Ya, kemudian dia dikurangi dengan penjumlahan dari R dikurang 1 ya, ditambah T dikurang 1 ya. Nah, kemudian untuk total ini adalah R dikali T dikurang 1 ya. Nah, ini adalah rumus dari derajat bebas. Jadi kalau kita masukkan nilainya, maka R ini dikurang 1 derajat bebas itu adalah 3 dikurang 1. Itu sama dengan 2.
Kemudian T dikurang 1, berarti perlakuan dikurang 1. 24 dikurang 1 berarti dia adalah 23. Nah, kemudian galat itu R dikali dengan T. Jadi di sini agar kita mudah kita manfaatkan Excel ya. R-nya itu adalah 3 ya. 3 dikali T. 24 ya. Sama dengan 72 ya. Nah, di sini 72 dikurangi 1 berarti jadi kita menghitung galat sekarang ya. Jadi 72 dikurang 1 ya. Kemudian dikurangi dengan berapa? R dikurang 1 tadi 2 ya. Jadi dikurangi dengan 2 ditambah kemudian T dikurang 1. Jadi 24 dikurang 1 itu adalah 23 ya. Maka ini hasilnya sama dengan 46. Berarti di sini galatnya itu adalah 46. Nah, sedangkan untuk total ya, itu adalah R dikali T dikurang 1, berarti nilainya sama dengan 72 dikurang 1. Ya, jadi itu adalah 71. Atau untuk total ini dia merupakan penjumlahan dari 2 ditambah dengan 23 ditambah dengan 46 sama dengan 71. Ya, sama. Nah, ini data kita sudah ada yang terbuat seperti ini ya, sudah berhasil seperti ini, maka kita akan lanjutkan dengan ini nanti diabaikan dulu ya, ini nanti saya terangkan. Nah, sekarang kita ingin mengisi jumlah kuadrat dari perlakuan, jumlah kuadrat kelompok, jumlah kuadrat galat, dan jumlah kuadrat total. Maka di sini rumusnya sudah ada ya, JKT, JKP, JKK, dan JKG. Nah, rumus ini pertama kali kita harus menghitung terlebih dahulu ada namanya FK atau faktor koreksi. Nah, rumus dari faktor koreksi itu adalah total umum kuadrat dibagi dengan jumlah kelompok dikali perlakuan. Nah, total umum kuadrat di sini adalah kuadrat dari 289 ini. Ya. Jadi dia adalah kuadrat dari 289 atau 289 kuadrat. Jadi ini sama dengan sum square ya atau kuadrat dari 289. Kemudian kita klik OK, maka jumlahnya adalah 83.521. Kemudian jumlah kelompok dikali dengan jumlah perlakuan. Kelompok kita itu ada 24 ya. Dikali dengan jumlah perlakuan kita itu ada 3. Ya. Maka nilainya ya. Jumlah kelompok dikali jumlah perlakuan kita adalah 3, maka jumlahnya adalah 72. Maka faktor koreksi itu sama dengan total umum kuadrat dibagi dengan jumlah kelompok dikali dengan jumlah perlakuan itu sama dengan 1160,1. Dah. Nah, kemudian bagaimana kita menghitung JKT? JKT itu adalah total jumlah kuadrat dikurangi dengan faktor koreksi. Nah, yang mana ini yang total jumlah kuadrat? Ya. Nah, total jumlah kuadrat itu adalah ini ya. Ini ya, 1233. Jadi kita pindahkan saja. Ini sama dengan total jumlah kuadrat. Ya. Kemudian faktor koreksinya yang mana? Ini, 1160 ya. Maka JKT itu sama dengan ya total jumlah kuadrat dikurangi dengan 1160 ya. Maka diperoleh nilainya adalah 72,99. Nah, sampai di sini saya harap ini bisa diikuti ya. Karena saya dibatasi waktu rekamannya maksimal 15 menit, kita potong dulu sampai di sini. Sebentar lagi kita lanjutkan dengan menghitung JKP, JKK, dan JKG.